Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Surya Paloh sebut ada kemungkinan Jokowi bertemu dengan Anies Baswedan dan itu ide bagus. Gimana begitu ya? Saya rasa sebagai simpatisan begitu ya, sebagai ya pada hakikatnya kan berbicara begini. Apakah dengan adanya ya penjagalan-penjagalan dulu begitu ya, intimidasi, bulian ya, buzzer dikerahkan kepada Anies Baswedan, pada akhirnya tidak mampan begitu ya, apakah Pak Jokowi akan menyerah itu? Kira-kira kan seperti itu logikanya begitu. Artinya menyerah, apakah ini main dua kaki, tiga kaki? Apakah ini akan berangkul kepada semua presiden? Tumben begitu ya. Kok sejak awal kemana aja begitu ya? Atau jangan-jangan sesuatu ingin melihat strategi politik dari koalisi perubahan? Atau jangan-jangan kepo begitu siapa cawapres Anies Baswedan? Atau jangan-jangan punya bisikan-bisikan dari para survei-survei itu begitu ya, bahwa Anies Baswedan di urutan pertama? Atau jangan-jangan ya karena sudah telah lengser nanti, wah kalau Anies Baswedan menjadi presiden, wah gimana begitu nasibnya? Bisa saja kan berpikiran seperti itu begitu. Jadi artinya apa? Bertemu ya boleh-boleh aja di situ. Silahkan begitu kan ya. Karena pada hakikatnya Pak Jokowi itu sebagai seorang presiden, kepala negara, hanya harus punya netralitas yang baik kepada anak-anak bangsa. Anies Baswedan anak bangsa, yang lain anak bangsa. Kenapa kok pilih kasih? Kan begitu logika kita begitu. Ini sangat disayangkan begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar dari netizen. Surya Paloh sebut ada kemungkinan Jokowi bertemu dengan Anies Baswedan dan itu ide bagus. Wow, sangat luar biasa begitu ya. Baca judul berita ini jelas siapa yang berkepentingan begitu ya. Kita lihat saja banyak orang yang kemudian ya di satu sisi Anies Baswedan kan sudah dari dulu begitu ya, koalisi perubahan sudah tidak dianggap oleh Pak Jokowi begitu. Kenapa kok tiba-tiba dipanggil ke istana begitu ya, dan bertemu di situ begitu. Mudah-mudahan aja yang terbaik, tapi yang udah-udah sih yang begitulah. Maaf begitu sulit ya, tapi harapan nggak boleh pupus. Tak iyalah. Apa perlu presiden nemuin Anies Baswedan ya? Ya demi bangsa dan negara kan tidak menjadi masalah begitu kan. Ya kalau soal bertemu siapa yang punya kepentingan begitu ya. Bahkan banyak sekali kritikan-kritikan netizen. Bisa saja, biasa aja sih. Ya. Sekarang sudah mulai panik pendukung-pendukung Pak Jokowi begitu ya. Ketika Pak Jokowi mengatakan akan kemungkinan besar begitu ya. Pak Surya Paloh mengatakan ada kemungkinan besar bertemu dengan Pak Jokowi begitu ya. Ini sangat-sangat luar biasa begitu. Nggak usah Pak Jokowi, wong antitesa tuh ketemuan. Sudah mulai kepanasan, para buzzer dan cebong sudah tidak punya narasi. Sesak napas begitu ya. Ini sangat luar biasa ya. Strategi Anies Baswedan, pelan, santai, tapi dinamis ya di situ begitu ya. Bahkan ya menjadi maksimal luar biasa begitu, sehingga menjadi sesak napas ya di hati Pak Jokowi. Kenapa Anies Baswedan ini begitu ya, kok semakin dituduh, dibully ya, dikerahkan buzzer di situ, diintimidasi sana situ, penjegalan sana sini, kok semakin sirna, kok semakin kok semakin maksimal begitu kan, kok semakin disayangi oleh masyarakat begitu kan, kok tidak sirna, ada apa begitu kan. Ya tentu pilihan-pilihan kita itu adalah tergantung dari masyarakat, kan begitu logika kita begitu kan. Seorang presiden itu, pesta demokrasi itu adalah pesta rakyat, bukan pestanya seorang presiden begitu ya. Jadi artinya apa? Artinya mungkin bisa berpikiran bahwa kalau saya lengser nanti, wah kalau Anies Baswedan menang gimana begitu ya. Pasti diadili dong, kan begitu logika kita begitu ya. Ngapain ini? Lah benar lah, kalau orang ya pendatang begitu ya harus hormat pada tuan rumah. Kalau tamu nggak menghormati tuan rumah berarti ya tamu nggak sopan alias songong. Ini banyak sekali kritikan ya. Bahkan nggak bakal mau pakai Jokowi, Pak D Jokowi ya orang pencatat ya, orang pecatan sorry, nggak level ama yang nggak becus. Ini banyak sekali berita kritikan-kritikan netizen. Ya sekarang mulai ambisinya begitu ya. Ya para buzzer dan cebong sudah keluar di situ begitu ya. Banyak sekali pro dan kontra begitu ya, dan bahkan orang-orang di luar sana banyak yang kemudian menuduh kepada Anies Baswedan begitu ya. Ini kacau begitu, polarisasi yang ada sekarang, wah luar biasa begitu ya.
Bahkan ini Pak Surya Paloh gara-gara kader Anda ya, wali kota Jambi ini merugikan masyarakat, seorang ya veteran RI dan cucunya ya sampai saat ini tidak bertanggung jawab. Apa maksudnya begitu ya? Ya, pada hakikatnya kita lihat saja bahwa bangsa kita ini ternyata membutuhkan sosok Anies Baswedan yang sangat luar biasa. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya, Surya Paloh sebut ada kemungkinan Jokowi bertemu dengan Anies Baswedan dan itu ide bagus, sangat luar biasa begitu ya. Pada akhirnya Pak Jokowi mengakui bahwa Anies Baswedan adalah anak bangsa. Kira-kira kan seperti itu begitu. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyebutkan terbuka kemungkinan Presiden Joko Widodo atau Jokowi melakukan pertemuan dengan bakal Capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan. Meski begitu, ia mengaku tak menawarkan pertemuan tersebut saat bertemu dengan Presiden Jokowi kemarin, begitu ya. Saya nggak menawarkan untuk bertemu, tapi ya probability atau ke arah itu biasa saja. Dan itu bagus ya. Kemungkinan itu biasa, kemungkinan ke arah itu biasa, kata Surya Paloh Partai Nasdem, begitu kan. Bahkan Pak Surya Paloh tidak menawarkan pertemuan itu, begitu ya. Tetapi mungkin Pak Jokowi kangen di situ, begitu ya. Bagaimana nasib anak-anaknya ya, melihat apel perubahan siaga Partai Nasdem, ada reaksi kepada Pak Jokowi ya, mungkin ada kesempatan emas anak-anaknya bisa bergabung di situ ya, bahkan bisa didukung oleh Partai Nasdem, begitu kan begitu ya. Jadi artinya Pak Jokowi tidak mungkin dia memikirkan orang lain, begitu kan. Sedangkan anak-anaknya di situ mau calon wali kota, mau calon gubernur, menantunya juga seperti itu. Tidak mungkin dia akan lepas dari Partai Nasdem, begitu kan. Sebegitu banyaknya Partai Nasdem situ, begitu, jutaan di situ, begitu ya. Tapi kan sangat disayangkan sekali begitu. Ya, pada akhirnya itulah, kalau ada bisikan-bisikan di sekeliling Pak Jokowi mengatakan jauhi Partai Nasdem begitu. Ya, tapi kita lihat saja Partai Nasdem itu bukan pendendam begitu. Tapi lihat sosok bagaimana orang-orang yang punya prioritas penting kepada bangsa kita begitu ya. Bahkan ya, ini disebutkan menurut dia Indonesia membutuhkan iklim ya politik yang damai jelang pemilu di 2024 mendatang. Kalau suasana itu dibawa dengan tidak tegang, tidak memposisikan ini lawan, ini kawan, siapa yang mendapatkan manfaat? Bangsa kita semua, kita rindu pada pikiran-pikiran seperti itu. Selain itu, kata dia, berbeda pilihan dalam negara demokrasi itu tak harus membuat antar politik ya bersikutan. Banyak begitu kan. Coba bayangkan ya, hanya gara-gara baliho Ganjar diturunkan ya hasto PDIP banyak yang mengkritik begitu kan kepada TNI, banyak yang menuduh TNI. Apakah seperti itu cara-cara membangun bangsa kita begitu? Ini kan sangat kacau begitu ya. Jadi artinya saya tertawa begitu ya. Kenapa para pendukung-pendukung Pak Ganjar ketika ada sesuatu yang ada masalah kok ramai di situ begitu ya. Ini pasti ramai begitu. Pasti Pak Jokowi nanti tidak disukai oleh mereka begitu ya. Ada sesuatu yang dimainkan, pasti mengatakan seperti itu begitu. Masalah pilihan masing-masing, tapi kan emang itu esensi demokrasi kan. Dan semakin matang kita dalam pemahaman untuk untuk aktualisasi dan arti kebebasan kita dalam sistem mod demokrasi yang ada. Adanya sebenarnya kita dalam berbangsa dan bernegara, kata Surya Paloh ya. Artinya apa? Artinya selama ini bahwa ya proses dari koalisi perubahan ternyata membuahkan hasil. Bisa ya Pak Jokowi ketakutan, biasa Pak Jokowi mulai panik ya, dan tiba-tiba memanggil Pak Surya Paloh di situ. Ada apa? Kemungkinan besar membutuhkan Pak Surya Paloh untuk membangun bangsa ini. Ya, di satu sisi membutuhkan Partai Nasdem lah. Kira-kira seperti itu begitu. Jadi artinya apa? Ada kepanikan luar biasa kepada Pak Jokowi hari ini begitu ya. Bahkan kegagalan menjegal Anies Baswedan ternyata hari ini menjadi kenyataan. Jadi artinya saya cukup mengatakan satu kata aja begitu ya. Kok bisa begitu ya. Tetapi mari ya, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.